Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di rumah aja? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik ya. Nah, pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi guru profesional dan revolusi industri. Sebelumnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Dita Nurdianti, NIM 41014180025. Kemudian ada dua teman saya, yaitu Galuh Supra Romadhani, NIM 41014180001, dan Yovinanda Hanifah, NIM 41014180039. Nah, kita langsung saja menuju materinya. Yang pertama kita bahas yaitu kompetensi profesionalisme guru. Jadi, apa sih itu kompetensi dan apa sih itu profesionalisme guru? Nah, kompetensi. Seperti yang kita tahu bahwa apa itu sih kompetensi? Kompetensi itu kan merupakan kemampuan ya, kemampuan, kewenangan seseorang dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan profesinya. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, selanjutnya, apa itu profesional? Profesional itu kan ahli gitu ya. Nah, profesional ini berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian. Orang yang mempunyai keahlian itu seperti ya dokter, guru, hakim, dan sebagainya. Lalu, apa sih itu profesional? Nah, dengan kata lain, profesional ini pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu, dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui apa itu arti kompetensi dan apa itu arti profesional. Nah, selanjutnya bertolak dari dua pengertian tadi, maka kita akan mengetahui apa sih artinya dari guru profesional. Nah, guru profesional ini adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Kemudian ada lagi pengertian dari Wilson Usman bahwa guru ini merupakan orang yang terdidik, yang terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Nah, lalu kita bertanya-tanya nggak sih, apa sih itu pentingnya guru profesional? Kenapa guru itu harus profesional? Nah, dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, dan pelatih dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberikan rasa nyaman, aman, dan kondusif dalam kelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan. Apa itu bedanya guru dan dosen? Nah, guru dan dosen sebenarnya itu sama ya, sama-sama merupakan tenaga pendidik. Nah, ini guru dan dosen memiliki satu tujuan, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, apa sih kedudukan guru dan apa sih kedudukan dosen? Kedudukan guru di sini terlihat bahwa sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Nah, kemudian kedudukan dosen yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Jadi kalau guru ya untuk mengajar di sekolah-sekolah pas kita SD, SMP, SMA itu guru, dan dosen itu saat kita kuliah seperti itu. Kemudian fungsi dari guru yaitu meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajar, dan yang kedua meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dari dosen, fungsi dari dosen yaitu meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Kemudian sama yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi perbedaan antara guru dan dosen di fungsinya yaitu pada guru
Jika guru itu hanya meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajar, tetapi dosen di sini mempunyai tugas tambahan, fungsi tambahan, yaitu mengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengabdi kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Kemudian seorang guru, seorang tenaga pendidik dikatakan profesional atau ideal ketika memiliki empat kriteria, yaitu kualifikasi. Yang selanjutnya nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ada sertifikasi dan pelindungan hukum. Seperti tadi ya, pada kedudukan bahwa ditujukan dengan sertifikat. Kemudian memiliki kompetensi. Kompetensi ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian memiliki komitmen dan tanggung jawab. Tentu ini sangat penting sekali bagi seorang guru. Jadi ketika guru ini nanti sudah memenuhi 4 kriteria itu, maka bisa disebut sebagai guru ideal atau guru profesional. Dan selanjutnya, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Seperti tadi yang sudah kita singgung pada slide sebelumnya, maka guru ini wajib memiliki ketiga hal, yaitu kualifikasi akademik. Apa itu kualifikasi akademik? Kualifikasi akademik ini diperoleh melalui pendidikan tinggi, program S1 atau D4, atau jika dosen itu ya S2 seperti itu. Dan guru wajib memiliki kompetensi. Kompetensi ini apa saja? Kompetensi itu ada kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kemudian di sini ada guru juga wajib memiliki sertifikat pendidik. Tentu ya, bahwa sertifikasi pendidik ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi seperti yang kita sebagai mahasiswa pendidikan matematika tentunya kita tahu bahwa untuk memiliki sertifikasi pendidik ini kita harus melakukan yang namanya PPG. Nah itu PPG ini nanti kita setelah lulus kuliah kita bisa mengikuti perkuliahan lagi 1 tahun yaitu PPG untuk bisa mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi guru profesional. Ya, kita lihat di layar bahwa kompetensi guru profesional ini ada 4 ya. Bahwa yang pertama itu ada pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Apa itu kompetensi guru profesional? Yang pertama pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Jadi kepribadian dari guru itu sendiri. Kemudian ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Ya, jadi ini 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, kita berlanjut secara rinci nih. Kompetensi pedagogik itu apa saja? Seperti itu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang pertama itu mampu memutuskan mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana materi yang mendukung tujuan pembelajaran, dan bagaimana sih memilih jenis-jenis materi yang sesuai dengan keperluan belajar siswa. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian, menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis komputasi. Kemudian, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir, menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan pendidikan. Itu semua merupakan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Kepribadian seorang guru itu harusnya seperti apa? Yang pertama, selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
Yang kedua, selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan bagi peserta didik itu dengan berperilaku sebagai pendidik profesional. Kemudian yang keempat, mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai pendidik profesional. Kemudian yang kelima, mampu menilai kinerja sendiri yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini seorang guru profesional harus melakukan apa saja untuk memenuhi kompetensi sosial. Yang pertama yaitu dengan berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua, serta sesama pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi untuk menjadi seorang guru harus memenuhi kompetensi sosial ya, bahwa juga harus memenuhi bahwa kodratnya kita juga sebagai makhluk sosial, berkomunikasi, mampu berkomunikasi dengan siswanya, untuk dengan orang tua walinya, dan dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ini merupakan kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai materi. Kemudian yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Tentunya seorang guru harus menguasai kompetensi ini ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. Kemudian yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Kemudian yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi pada kompetensi profesional ini lebih ke arah materi akademik, materi yang akan diajarkan kepada siswanya, penguasaan materi, penguasaan standar kompetensi, kemudian pengembangan mata pelajaran secara kreatif agar bisa ditangkap oleh siswa, agar siswa itu bisa tertarik dengan mata pelajaran itu. Nah, itu semua tadi keempat itu merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru. Selanjutnya, ada hak guru. Hak guru itu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Yang kedua, memperoleh perlindungan rasa aman dan jaminan keselamatan dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi. Yang ketiga, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal. Itu seperti gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru itu dapat diberhentikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara terhormat, seperti meninggal dunia, batas usia pensiun, terus sakit jasmani dan rohani lebih dari 1 tahun, lalu atas permintaan pribadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dengan cara yang tidak hormat, yaitu melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Selanjutnya ada pembinaan dan pengembangan, itu terdiri dari 2, profesi dan karir. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Maksudnya peraturan menteri. Selanjutnya, organisasi profesi dan kode etik. Guru itu membentuk suatu organisasi profesi bersifat independen. Guru wajib menjadi anggota dari organisasi profesi. Organisasi profesi guru membentuk suatu kode etik guru yang harus ditaati oleh para guru. Selanjutnya, tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik dan peraturan perundangan. Dewan Kehormatan Guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi. Selanjutnya,
Dewan Kehormatan dibentuk untuk 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru. Yang kedua, memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru. Ranah keguruan itu ada formal, personal, dan simbolik. Masing-masing ada keterangannya tersendiri, yaitu jika formal, kualifikasi, ada sertifikat pendidik, ada standar kompetensi. Lalu, jika personal itu ada komitmen, empati, adaptabilitas, aspirasi kerja. Selanjutnya, simbolik itu ada gaji dan penghasilan, simbol material, dan apresiasi masyarakat. Selanjutnya, tugas dan peran guru. Tugas guru sebagai profesi itu mendidik, mengajar, dan melatih. Dalam bidang kemanusiaan, guru itu sebagai orang tua kedua dari siswa. Dalam masyarakat, keberadaan guru merupakan faktor condicio sine qua non. Peran guru dalam proses belajar dan mengajar itu seperti sebagai demonstrator, sebagai fasilitator dan mediator, sebagai pengelola kelas dan sebagai evaluator. Pengelola kelas dan sebagai evaluator. Peran guru yang lain seperti peran guru dalam pengadministrasian, peran guru secara pribadi, peran guru secara psikologis akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran guru dalam pengadministrasian. Ada 4 peran guru dalam pengadministrasian. Yang pertama adalah guru sebagai pengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah guru sebagai orang yang ahli dalam mata pelajaran. Jadi guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. Dan yang ketiga, guru sebagai penegak disiplin. Jadi guru harus menjaga agar tercapai suatu kedisiplinan. Dan yang terakhir, guru sebagai pemimpin generasi muda. Masa depan generasi muda terletak di tangan guru. Jadi guru tersebut berperan sebagai pemimpin mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Dan selanjutnya kita akan membahas peran guru sebagai peran guru secara pribadi. Ada 4 peran guru secara pribadi. Yang pertama, guru sebagai petugas sosial. Kedua, guru sebagai orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang ada di rumah. Dan yang ketiga, guru sebagai pelajar dan ilmuwan. Keempat, guru sebagai pencari teladan. Jadi guru itu biasanya dicontoh oleh murid-muridnya. Jadi guru itu berperan secara pribadi sebagai suri tauladan murid-muridnya. Dan yang selanjutnya kita akan lanjutkan peran guru secara psikologis. Ada 3. Yang pertama, guru sebagai ahli psikologis pendidikan, yaitu petugas psikologi dalam pendidikan yang melaksanakan tugasnya atas dasar prinsip-prinsip psikologi. Dan yang kedua, guru sebagai seniman dalam hubungan antar manusia, atau bisa disebut art in human relation, yaitu orang yang mampu membuat hubungan antar manusia untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga, guru sebagai petugas kesehatan mental yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental, khususnya kesehatan mental siswa. Dan selanjutnya ada beberapa tips untuk guru agar pembelajaran menjadi efektif. Yang pertama, berusaha tampil di depan kelas dengan prima. Yang kedua, berlakulah bijaksana. Yang ketiga, berusahalah selalu ceria di depan kelas. Jadi guru itu nggak boleh menampilkan mood yang tidak baik di depan kelas. Jadi harus selalu ceria. Terus yang keempat, berusaha mengendalikan emosi. Jadi guru harus pintar-pintar untuk mengendalikan emosi. Yang kelima, berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa. Biasanya guru itu tempat untuk bertanya, jadi guru harus dengan siap-siaga menjawab pertanyaan siswa dengan jawaban yang tepat. Yang selanjutnya, guru harus
bersikap tidak boleh sombong. Terus selanjutnya, guru bersikap adil kepada semua siswa. Jadi kalau jadi guru itu harus bersikap adil sama siswa, tidak pilih kasih dengan sama muridnya, karena di dalam kelas itu murid berkedudukan sama untuk mendapatkan fasilitas yang sama, ilmu yang sama, dan mereka harus disamakan, tidak dibedakan. Dan selanjutnya, guru harus memberikan suasana yang nyaman untuk belajar. Jadi guru harus memberikan suasana yang nyaman, itu bawaannya harus bisa menarik minat anak untuk belajar. Tidak bosan, tidak membosankan suasana pembelajaran di kelas. Selanjutnya kita akan membahas revolusi industri. Ini udah beda bab dengan bab sebelumnya. Jadi di sini kita akan membahas revolusi industri yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0 tahun 1800-an, membawa transisi dari pekerjaan manual ke proses manufaktur menggunakan mesin uap. Dan selanjutnya revolusi industri 2.0. Di sini pada tahun 1900-an, zaman listrik dan industrial. Sedangkan revolusi industri 3.0 tahun 1960-an, era informasi digital dan otomatisasi elektronik. Sampai dengan saat ini, revolusi industri 4.0, zaman siber, physical system atau otomatisasi cerdas. Selanjutnya, kita akan membahas revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0. Jadi, istilah revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom terkenal asal Jerman yang menulis dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Revolusi industri 4.0 ada yang menyebut dengan era disrupsi atau situasi di mana pergerakan dunia industri tidak lagi linear, bahkan berlangsung sangat cepat dan cenderung mengacak-ngacak pola tatanan lama dan cenderung membentuk pola tatanan baru. Di sini ada tabel potensi manfaat industri 4.0 dari pendapat beberapa ahli. Di antaranya yang pertama ada Lasi DKK 2014 mengatakan bahwa potensi manfaat industri 4.0 sebagai pengembangan produk menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual atau kustomisasi produk yang bersifat fleksibel dan cepat dalam menggapai masalah serta efisiensi sumber daya. Dan selanjutnya itu ada pendapat dari beberapa ahli yang intinya tuh hampir sama. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada beberapa aspek revolusi industri 4.0, di antaranya standarisasi jaringan komunikasi, safety and security, hukum, SDM, teknologi GPS, smart factory, pemodelan, rekayasa produk end-to-end, efisiensi sumber daya, manajemen dan organisasi, service, bisnis, desain kerja. Itu beberapa aspek revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita membahas society 5.0, masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang dengan mempertimbangkan aspek teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, gagasan ini juga didukung oleh pertimbangan akan aspek humaniora, sehingga diperoleh konsep keseimbangan dalam implementasi teknologi tersebut. Dalam masyarakat 5.0 ini, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang disesuaikan dengan baik untuk beragam kebutuhan individu dan kelompok. Dengan cara ini memungkinkan untuk mencapai masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan
pembangunan ekonomi dan menemukan solusi masalah sosial. Di sini ada tabel perbandingan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang pertama, kalau dilihat dari tabel perbandingan waktu terhadap masyarakat dan revolusi industri, waktu awal manusia ada, masyarakat 1.0 berburu. 13.000 sebelum Masehi, masyarakat 2.0 bercocok tanam. Abad 18, masyarakat 3.0 industri. Tahapan masyarakatnya itu industri. Revolusi industrinya industri 1.0 tahun 1800-an. Abad 19, tahapan masyarakat masyarakat 3.0, masih masyarakat 3.0 industri. Revolusi industri sudah masuk ke industri 2.0 tahap 1900. Abad ke-20, masyarakat 4.0, informatif dan kreatif. Revolusi industrinya industri 3.0 tahun 1960-an. Terus abad 21, masyarakat 5.0 super cerdas. Dalam kurung visi, itu visinya super cerdas. Revolusi industrinya industri 4.0 tahun 2011. Selanjutnya tabel kedua perbandingan teknologi industri antara 4.0 dan masyarakat 5.0. Teknologi di situ dapat dilihat yang industri 4.0 itu belum adanya cyber security, sedangkan yang masyarakat 5.0 juga belum ada. Terus industri 4.0 itu nggak ada lagi ya bedanya. Oh itu yang 5G 5G kali ya. Dan yang seperti 5.0 masyarakat 5.0 itu udah ada. Jadi yang di China itu ada keterangan di bawah, yang di China itu udah ada, yang di Jawa itu belum ada. Selanjutnya dari tabel 2 bisa dijelaskan bahwa perbandingan teknologi dari industri 4.0 dan masyarakat 5.0 tidak jauh berbeda, karena pada prinsipnya masyarakat 5.0 melanjutkan teknologi yang ada pada industri 4.0 dan masih berjalan sampai saat ini. Jadi tadi kan dari tabel sebelumnya tidak jauh berbeda, cuma ada beberapa yang dikembangkan atau dilanjutkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak disengaja maupun disengaja yang kurang berkenan. Sekian dari